alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah syadid. Wabillahi sama-sama kita hormati Ketua DKM Musyola Daun dan juga saya hormati Bapak Ustaz Haji Effendi, Bapak Ustaz yang saking banyak yang maaf tidak diabsen satu persatu, namun ridha Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang syukur alhamdulillah. Innaka antal alimul hakim wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma baligh ruha sayyidina Muhammadin min tahiyyat wa salaman. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma bikum min nikmatin fa minallah. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati guru kita sekalian, Ketua Bersuci Bapak Kiai Haji Asmat Mansur MA, Nasihat Bersuci Bapak Kiai Haji Muhammad Daud Salim SAPMSI, dan para guru-guru kita sekalian, khusus Bapak Ustadz Muksin SPD, Bapak Ustadz Haji Ginon Sarjana Agama, Bapak Ustadz Onin Ardiansah, Bapak Ustadz Dian, Pak Haji Endi Effendi, dan para asatiz semuanya yang nampak hadir bersama-sama kita, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati para ketua DKM Mushola dan Masjid Sekelurahan Cikiwul, para jamaah bersuci, para sepuh bini sepuh yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang paling berharga, yakni nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, serta nikmat umur panjang serta sehat walafiat, dan nikmat kesempatan pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat mensyukuri apa yang Allah berikan nikmat kepada kita semua. Salawat ma'asalam mari kita limpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita senantiasa mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak hadirin jamaah sekalian, jamaah bersuci yang dirahmati Allah. Pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketua dan penasihat bersuci yang telah mempercayai kami DKM Mushola Miftahul Darussalam untuk mengadakan bersuci di minggu ini tanggal 14. Terima kasih atas kepercayaannya. Pak Haji mungkin percaya kawin gitu. Alhamdulillah, dengan berada di Mushola Miftahul Darussalam pada waktu ini kita melaksanakan bersuci, dan ucapan terima kasih pula kepada para jamaah, para sepuh dan bini sepuh semuanya yang alhamdulillah senantiasa dapat mengikuti sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini di Mushola Miftahul Darussalam. Kami ucapkan ribuan terima kasih, dan kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya pada para jamaah sekalian dari tempat dan penerimaan kami, penerimaan tamu daripada jamaah sekalian kurang bersapa sopan santun, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan tempat seperti ini adanya, alhamdulillah ayeuna mah rada lega, teu ngicul teh mengemen. Masih inget ting mengemen di Curang Gicul. Alhamdulillah ayeuna mah rata, alhamdulillah rata dengan berjalannya waktu. Alhamdulillah lumayan ya,
tempatnya rada luas. Oh, mang eta emang sinana eueuh. Intinya kami selaku pengurus Mushola Miftahul Darussalam mengucapkan ribuan terima kasih atas segala kunjungan dan kepercayaan kami untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Cikiwul, ditempatkan di Mushola Miftahul Darussalam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di mushola ini, Mushola Miftahul Darussalam, kami mengadakan acara rutinitas, yaitu setiap bulan sekali ngajian di Majelis Taklim Miftahul Huda. Kami kebagian 1 bulan 1 kali di sini, dan untuk sebulan sekali juga kami mengadakan acara MHTM. MHTM itu Majlis Hikmat Tabaruk Kitab Miftahul Sudur, karangan Abah Anom, dan narasumbernya kami hadirkan dari pusat Suryalaya, yaitu Acep Rijaullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'min, la yatimul iman illa bitamamil faraidi wa sunan. Al hadis au kama qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para guru, bil khusus yang saya hormati guru kita Buya Ki Haji Asmat Mansur MA, Ketua Bersuci. Yang saya hormati guru kita Abuya Ki Haji Daud Salim SAP MSI. Yang saya hormati guru kita Al Ustad Haji Genon Nasution SAG. Yang saya hormati guru kita Al Ustad Esi Murdiana, Al Ustad Onin, Al Ustad Dian, Al Ustad Muhsin, dan para asatid yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Mudah-mudahan kesemuanya guru-guru kita dibajangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan ilmunya, diberkahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati bil khusus DKM Mushola Miftahul Darussalam, Bapak Ustadz Saja Sanjaya atau Miftahul Darussalam lamun tulisan nama. Namun di Arab rada panjang eta. Karena 3 kalimat eta. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, para masyayikh bil khusus yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Aminuddin, Bapak Haji Elih Solihin ayat, dan para hujaj, para haji yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Yang saya hormati aparatur pemerintah Kelurahan Cikiwul, Ketua RW, Ketua RT bil khusus Bapak Bimas Pol Kelurahan Cikiwul, dan aparatur
yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah bersuci rahimakumullah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari yang sejuk dan damai ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat imannya. Kita mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah bersuci rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, mungkin nih para jamaah banyak yang kelelahan juga pada kesempatan pagi hari ini karena memang kegiatan malam tadi full. Ya, ada 3 kegiatan, bahkan ada 4 kegiatan maulid. Maulid di Majelis Kopi, maulid di Baitur Rahim di Ustadz Gosasi, kemudian ada pengajian Al-Hikmah juga tuh. Wah, besek mah pokoknya moal biakeun tama. Alhamdulillah wa syukurillah. Namun pada pagi hari ini senantiasa kita hadir di bersuci ini karena didasari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduh seetik wajar manusiawi. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma paksakan kita sampai ke musola Miftahul Darussalam ini kita melaksanakan bersuci. Alhamdulillah wa syukurillah. Karena namanya keimanan sudah tertanam di dalam diri kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu fi sadril mu'min. Iman itu tertanam di dalam dada ataupun hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yatimul iman illa bitamamil faraid wa sunan. Tidak sempurna iman orang yang beriman kepada Allah, tidak sempurna iman orang mukmin kecuali dengan sempurnanya keparduan dan kesunahan. Keparduan kewajiban yang kita laksanakan, perintah-perintah Allah yang kita laksanakan dengan sesempurna-sempurna mungkin kita laksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sunah-sunahnya kita laksanakan sesempurna mungkin. Sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan. Puasa sunahnya, salat sunahnya kita laksanakan. Insya Allah keparduannya, kesunahannya dengan sempurna kita laksanakan, sempurna pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Abul Qasim Al-Hakim Al-Iskandari As-Samarqandi, mohon maaf, pernah ditanya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya tentang keimanan kepada Allah atau tentang dosa manusia yang bisa menghilangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal min dzanbin yanzaul iman minal abdi. Dosa manusia yang mana yang bisa mencabut keimanan seseorang, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Abul Qasim Al-Hakim Al-Yaskandari As-Samarqandi, mohon maaf, salah satun minadzunubi tanzaul iman minal abdi. Ada 3 dosa manusia yang bisa mencabut keimanan dari dirinya. Ayat dosa jelema adu bisa menghilangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Awaluha, yang pertama, kata Imam Abul Qasim, Allah yaskurullaha ta'ala ma akramahu minal iman. Yang pertama, dosa manusia yang bisa
mencabut keimanan dalam dirinya, yaitu orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bersyukur atas apa yang Allah muliakan yang telah diberikan kepada orang tersebut, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu, kita bisa datang melaksanakan bersuci karena kita punya dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teu saeutik jelema nya bisa mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Godaannya sangat luar biasa zaman sekarang. Dina elektronik geus termasuk godaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayeuna dina HP, ayeuna aya istilah judi online di naon? Di HP. Baheula mah Pak, HP ngan saukur keur ngebel jeung SMS doang Pak. Nya WA IG naon IG? Instagram Facebook YouTube mang emen ge baheula mah. Emen tuo. Emen tuo channel baheula mah. Tah ku HP naon bae ge kapanggih Pak. Nya judi online kadenge ayeuna ku HP tah awewe bentuk naon bae ge bisa tah diteangan didinya. Godahan yang sangat luar biasa tuh Pak. Masya Allah. Tuh, makanya keimanan kita tuh sebagai filter Pak, buat saringan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chatting-chattingan tuh hati-hati tuh. Janjian tuh. Udah janjian ketemuan check in tuh, Masya Allah. Hati-hati Pak, filter keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, kita punya keimanan harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dosa manusia yang bisa mencabut keimanan dalam dirinya, alayakhofa fautal iman minhu. Dia tidak khawatir tercabut keimanan dalam dirinya. Aing mah kajen teu salat ge ngora keneh engke salat aing mah pas geus kolot geus erek tereh maot karak erek salat aing mah henteu naon henteu paur karena keimananna dicabut ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangnya na umur urang nya isukan jeung ayeuna tuh nya siapa tahu besok hari ataupun kelar bersuci urang teh nyaho plak be nya najlong batu. Kita masa muda maupun masa tua umur kita tidak tahu Pak. Masya Allah. Makanya kita punya rasa takut atas hilang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak punya rasa takut atas hilang keimanan kita dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk dosa. Masya Allah. Makanya pertahankan keimanan di dalam diri kita. Ada 2 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'id bin Abdurrahman dan Sa'labah al-Ansari. Ini Sa'id bin Abdurrahman dan Sa'labah al-Ansari ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perangnya perang Tabuk waktu itu. Ini Sa'id bin Abdurrahman menggantikan posisi Sa'labah, yang seharusnya Sa'labah ikut juga perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cek Sa'id bin Abdurrahman, hei Sa'labah, sekarang saya aja yang ikut perang bersama Rasul. Sekarang kamu mundur aja ke belakang, jangan ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika itu perang Tabuk dalam musim paceklik, musim kemarau. Nya tangkal duren eueuh buahan, rambutan eueuh buahan, nya manggah eueuh buahan. Keur perang Tabuk teh. Nya sawah garing, keur neangan tutut ge hese. Komo neangan parai mah. Bahkan ketika perang Tabuk Pak, untuk modalnya itu patungan tuh para sahabat. Bahkan Utsman bin Affan nyumbang ontak nepi ka 900 ekor ontak. Utsman bin Affan 100 kuda Utsman bin Affan nyumbang 4.000 uang dirham nya Abu Bakar Siddiq nyumbang. Kemudian Abdurrahman bin Auf 200 perak dia nyumbang untuk kegiatan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Tuh, jadi di zaman paceklik tah perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Tabuk. Sa'id bin Abdurrahman ngagantikeun posisina Sa'labah al-Ansori. Berangkat Sa'id bin Abdurrahman ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngan Sa'id bin Abdurrahman nitip ka Sa'labah al-Ansori. Sa'labah al-Ansori, ketika saya di rumah kebiasaan saya mencari kayu bakar dan mengambil air untuk kebutuhan di rumah. Sekarang gantikan posisi saya seperti itu. Ayeuna kamu Sa'labah yang mencarikan kayu bakar dan mengambil air untuk kebutuhan di rumah saya. Akhirnya posisi Sa'id bin Abdurrahman digantikan oleh Sa'labah yang mencari kayu bakar dan mengambil air untuk kebutuhan di rumahnya Sa'id bin Abdurrahman. Ia Sa'labah al-Ansori ketika mencari kayu bakar dan air untuk kebutuhan di rumah Sa'id bin Abdurrahman, dibawa tuh kayu bakar dan air ke rumah Sa'id bin Abdurrahman. Kemudian ketika Sa'labah masuk ke rumah Sa'id bin Abdurrahman, digoda oleh setan. Ini Sa'labah al-Ansori. Cek ieu setan teka Sa'labah al-Ansori undur mahol pasatan. Sa'labah, lihatlah apa yang ada di belakang tirai atau di belakang hordeng, cek bahasa orang mah. Sabab Sa'labah awewe dan gelis kan setan. Eta Sa'labah teu sabar Pak hayang naon. Gelis awewe lagi, keur sorangan di eta di imah teh eta awewe. Keur gelis sorangan eta di imah. Tuh geus arayangeun balik saudaraku, temanmu yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata suaminya Sa'id bin Abdurrahman perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kamu tidak bisa lagi nak tersorangan di imah tambah gelis deh eta awewe. Lain cerita nak kok Sa'labah mah langsung pergi ke atas gunung, dia tobat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena eta encan nyabak sebenarnya, maka eta awewe eta Sa'labah geus merasa dosa. Sudah merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, langsung naik ke gunung tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia bisa mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergoda dengan wanita secantik apapun, sagelis naon bae ge teu kapitaeun eta Sa'labah sanajan keur sorangan ge. Masya Allah, karena bisa mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mempertahankan keimanannya. Itu yang kedua, kita harus punya rasa takut atas tercabutnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
keimanan manusia itu terkadang naik, terkadang turun. Ya. Insya Allah keur ieu mah urang kararungkul keur naik ya keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Masya Allah. Ti keupeting tah keur naik nage. Opat tempat tah. Eta teh keur ngecas urang teh tah. Opat casan tah. Nah katambah ieu berarti 5 casanana jeung ayeuna ieu. Engke mah rada beurang saeutik be ngedrop deui. Komo geus kapagijoran mah tah. Obet. Itu yang kedua. Yang ketiga, dosa manusia yang bisa menghilangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ayat 5 ahlal Islam. Orang yang suka menzolimi umat Islam, orang yang suka menyakiti sesama muslim. Naudzubillah suman naudzubillah. Jelema anu nyeri hatena orang Islam itu dosa yang bisa menghilangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar ai ustad kacaletot mah nyebut goblok ka tukang es. Kita ambil hikmahnya, jangan sampai menghujat berlebihan ya. Tapi ada hikmah di balik itu luar biasa. Nepika eta tukang es jadi orang miliarder dadakan. Nepika eta tukang es bisa umroh sekeluarga. Ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Tukang es menjadi berkah, diberikan rezeki yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala kulantaran eta guru urang. Eta teh mungkin aya di bahasa eta teh di balikna aya doa anu dikabulkan ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga luar biasa diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Keimanana ya, sehingga ya tidak ngedrop juga karena hujatan dari sana sini. Sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Kita pun harus terbiasa dengan kondisi dan situasi apapun untuk bisa mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan saeutik mah wayahna. Hujan saeutik mah wajar. Nya puyeng saeutik mah ulah jadi halangan. Nya nyeri huntu ulah jadi halangan keur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah nit karak kode itu yang ketiga. Yang terakhir adalah ayat 5 ahlal Islam, dosa manusia yang bisa mencabut keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menzolimi sesama muslim. Naudzubillah summa naudzubillah. Saling asih, saling asuh, kita saling bantu ya dengan sesama saudara kita, dengan sesama muslim. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan diambil hikmahnya, yaitu untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mempertahankan keimanan kita? Nah, seperti ini, kita sering kumpul-kumpul dengan para ulama, sering kumpul dengan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada guru kita, Bapak Muhammad Daud Salim. Pada Bapak Kiai Haji Muhammad Daud Salim SFMSI, kami akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin jamaah sebelum ayam yang rombongan daun bawang dan sebagainya. Keduanya ucapan terima kasih kepada petugas yang hari ini menurut catatan saya tidak. Dan yang ketiganya sesuai dengan tadi yang belum kita laksanakan, ada 5 musola lagi dan 1 majlis taklim. Di antara 5 musola dan majlis taklim itu selama itu kita menjelang puasa tetap jalan saja.
Kalau seandainya itu di mana ada istilah kita bersuci, wah karena belum ada jadwal nih, mau pregoi, baru kan? Luar biasa. Insya Allah, tapi saya belum mendapatkan tempat. Coba insya Allah baru keluar. Di mana? Apakah kita di luar? Apakah di mana? Tahu-taunya koalisi. Jadi persoalannya itu memang belum pernah kita datangi karena sehubungan tempatnya tidak memadai. Nanti saya akan kirim jadwal berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Masalah mengenai masalah mawati rogani wasatun kita jalna umar hadi wan nasib. Allahumma anzalna min su'in wa syarrin wa rahim. Allahumma sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang loba euy. Motor belah dikit. Putih cepeat. Tiwetan, tiwetan.